Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Fajarani dengan NPM 23210105. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit nomor 620 revisi tahun 2021 tentang penggunaan pekerjaan pakar auditor. Standar audit 620 mengatur tanggung jawab auditor dalam menggunakan pekerjaan individu atau organisasi yang memiliki keahlian di luar bidang akuntansi dan audit. Penggunaan pakar auditor bertujuan untuk membantu auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, khususnya pada area audit yang membutuhkan keahlian khusus. Standar ini berlaku ketika auditor menggunakan hasil kerja pakar sebagai bagian dari prosedur audit, namun tidak mengurangi tanggung jawab dari auditor atas opini audit yang diberikan. Selanjutnya ada ruang lingkup dari SA 620. SA 620 berlaku ketika auditor menggunakan pekerjaan pakar dalam bidang selain akuntansi dan audit untuk membantu memperoleh bukti audit. Standar ini tidak mengatur keterlibatan individu dengan keahlian khusus akuntansi atau audit sebagai bagian dari tim perikatan. Hal ini diatur di dalam SA 220. Selanjutnya ada penggunaan pakar yang dipekerjakan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini diatur di dalam SA 500. Dengan demikian, fokus SA 620 adalah pada pakar yang digunakan langsung oleh auditor dalam proses audit. Tanggung jawab auditor terhadap opini audit. Auditor tetap memiliki tanggung jawab penuh atas opini audit yang dinyatakan. Meskipun menggunakan pekerjaan pakar auditor, tanggung jawab tersebut tidak berkurang dengan adanya penggunaan pakar. Namun, auditor tetap dapat menggunakan temuan atau kesimpulan pakar auditor sebagai bukti audit yang tepat apabila pekerjaan pakar tersebut dinilai memadai. Standar audit 620 revisi tahun 2021 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Tujuan auditor berdasarkan SA 620 yang pertama ada menentukan apakah auditor perlu menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor, dan jika menggunakan pakar auditor, menilai apakah pekerjaan tersebut memadai untuk tujuan audit. Dalam SA 620, istilah penting yang digunakan yang pertama ada pakar auditor, yang artinya individu atau organisasi dengan keahlian di luar akuntansi atau audit yang pekerjaannya digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Pakar auditor dapat berupa pakar internal maupun pakar eksternal. Yang kedua, keahlian, yang artinya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pakar manajemen, yang artinya pakar yang digunakan oleh manajemen untuk membantu penyusunan laporan keuangan, bukan oleh auditor. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan dari SA 620. Yang pertama, penentuan kebutuhan seorang pakar auditor. Auditor harus menentukan kebutuhan penggunaan pakar auditor apabila keahlian di luar akuntansi dan audit diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, sifat, saat, dan luas prosedur audit. Auditor menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang berkaitan dengan pekerjaan pakar auditor berdasarkan kondisi perikatan, dengan mempertimbangkan risiko kesalahan penyajian material, signifikansi pekerjaan pakar, serta pengalaman auditor terhadap pakar tersebut. Yang ketiga, kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar auditor. Auditor harus mengevaluasi apakah pakar auditor memiliki kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas yang memadai. Untuk pakar eksternal, auditor juga perlu mempertimbangkan adanya kepentingan atau hubungan yang dapat mengancam objektivitas pakar. Yang keempat, memperoleh suatu pemahaman tentang bidang keahlian pakar auditor. Auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai bidang keahlian pakar auditor agar dapat menentukan tujuan, ruang lingkup, dan sifat pekerjaan pakar serta mengevaluasi kecukupan hasil pekerjaan pakar auditor. Yang kelima, perjanjian dengan pakar auditor. Auditor harus menyepakati dengan pakar auditor mengenai sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, bentuk komunikasi, serta ketentuan kerahasiaan. Yang keenam, pengevaluasian atas kecukupan pekerjaan pakar auditor. Auditor harus mengevaluasi kecukupan pekerjaan pakar auditor dengan menilai relevansi temuan, kewajaran asumsi dan metode yang digunakan, serta keandalan data sumber. Apabila pekerjaan pakar tidak memadai, auditor harus melakukan tindak lanjut. Yang ketujuh, ada pengacuan ke pakar auditor dalam laporan auditor. Auditor tidak memperkenankan mengacu pada pekerjaan pakar auditor dalam laporan auditor dengan opini tanpa modifikasi.
kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab auditor atas opini audit. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.